sini saya akan menjelaskan materi mengenai teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan. Definisi teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain yang tidak berbentuk siku-siku. Sifat teorema Pitagoras hanya untuk segitiga siku-siku dan minimal dua sisinya dapat diketahui terlebih dahulu. Mengidentifikasi siku-siku. Nah, yang ini merupakan sisi miring, yang ini merupakan sisi tegak, dan yang ini merupakan sisi alas. Dan biasanya segitiga siku-siku itu berpenyiku di salah satu sisi dengan besar sudut 90 derajat dan biasanya ditandai dengan tanda kotak seperti ini. Rumus teorema Pitagoras. Sisi miring kuadrat sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Nah, berarti sisi miring sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Maka diperoleh juga rumus sisi alas sama dengan akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat, dan rumus dari sisi tegak adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Contoh soal yang pertama, tentukan panjang BC ya, ini maksudnya. Nah, BC di sini merupakan sisi miring sebuah segitiga siku-siku. Nah, rumus untuk mencari sisi miring adalah akar dari sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Sisi alasnya belum diketahui, sisi alas kan merupakan yang ini. Nah, berarti sisi alasnya AB dikurangi DC karena ini berpotongan di sini kan. Jadi 20 dikurangi 12, maka sisi alasnya 8. Lalu untuk sisi tegaknya, karena ini merupakan persegi panjang, maka panjangnya juga sama 10. Jadi isinya sisi miring sama dengan sisi alas kuadrat, alasnya 8 kuadrat ditambah sisi tegak, tegaknya 10. 8 kuadrat yaitu 64 ditambah 10 kuadrat sama dengan 100. Jadi panjang BC-nya yaitu akar dari 164. Lalu ada contoh soal yang kedua. Panjang BC adalah, jadi yang ditanyakan sisi alas di sini. Nah, rumus dari sisi alas yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Jadi kita tinggal substitusikan nilainya. Sisi miringnya 15 kuadrat dikurangi sisi tegaknya 12 kuadrat, maka hasilnya 15 kuadrat yaitu 225 dikurangi 12 kuadrat yaitu 144. Maka hasilnya 225 dikurangi 144 yaitu 81. Akar dari 81 yaitu 9. Maka panjang BC adalah 9 cm. Pada contoh soal yang ketiga, panjang sisi miring pada segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi siku-siku P cm adalah titik-titik cm. Maka yang ditanyakan sisi miring. Karena di sini telah diketahui ya, sisi tegak dan sisi alasnya P, kita tinggal substitusikan nilainya. Sisi alasnya P kuadrat dan sisi tegaknya juga P kuadrat.
Di sini karena memiliki variabel dan pangkat yang sama, maka bisa dijumlahkan. P kuadrat ditambah P kuadrat sama dengan 2P kuadrat. Karena P kuadrat itu kan kalau di dalam akar bisa dikeluarkan menjadi P akar 2. Jadi hasilnya P akar 2. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.